Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok satu akan membuka penjelasan tentang kondisi geografis Indonesia. Oke, sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok yang ada di kelompok satu. Oke, sedikit pengetahuan tentang kondisi geografis Indonesia. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat indah. Kondisi alam tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis. Letak geografis ini juga menyebabkan negara ini memiliki keanekaragaman seni, suku, dan budaya. 1. Luas dan batas wilayah Indonesia. A. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,5 km persegi yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia terdiri atas 3,25 juta kilometer persegi berupa lautan sebesar 2,55 juta kilometer, 24 zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan 2,01 juta kilometer persegi berupa deretan. Luas wilayah daratan Indonesia hanya sekitar 1,2% dari luas daratan dunia. B. Batas wilayah Indonesia. 1. Batas darat terdiri atas batas alam dan batas buatan. Batas alami adalah batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh alam berupa pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya tembok pagar dan pos penjaga. Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. 2. Batas laut. Hukum laut Indonesia mengikuti hasil konferensi PBB atau dikenal sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Ratifikasi oleh Indonesia dan ditindaklanjuti dengan pengesahan UU No. 17 tahun 1985 Zona Batas Laut Indonesia. A. Zona Ekonomi Eksklusif ZII. ZII adalah batas wilayah perairan ekonomis. Batas ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai ke arah laut bebas. Indonesia memiliki hak untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya laut di dalamnya. B. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial atau teritorial sea adalah garis batas laut di perairan sepanjang 12 mil laut atau 22,224 km yang ditarik dari garis dasar. Kemudian C. Zona landas kontinen. Landasan kontinen adalah laut yang secara geologis dan morfologis menjadi kelanjutan dari sebuah kontinen benua. Indonesia terletak di antara dua landasan kontinen Asia dan Australia dengan kedalaman laut kurang dari 150 meter. 3. Batas atas udara. Batas atas udara wilayah negara Indonesia mengikuti batas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti hukum internasional berupa Konvensi Chicago 1944. A. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari posisinya berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis ditentukan pula dari segi astronomis, geologis, fisiologis, dan sosial budaya. Kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim perekonomian. Pengaruh lain terhadap letak geografis Indonesia tersebut antara lain: 1. Terjadi aktivitas perdagangan dunia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia
baik udara maupun laut. Contohnya, Indonesia menjadi tempat persinggahan kapal laut yang akan menempuh perjalanan dari Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat menuju Australia, Afrika, dan Eropa. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia menjadi beragam. Transportasi dan komunikasi yang mendunia mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Letak geografis Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak pada 3 lempeng benua besar. Bagian utara merupakan paparan Sunda yang terletak pada lempeng Eurasia. Bagian barat dan selatan yang merupakan paparan Sahul berada di atas lempeng Indonesia sampai Australia. Serta bagian timur yang merupakan dasar samudra yang terletak pada lempeng Pasifik. C. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur, Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan tropis yang mempunyai ciri tidak pernah mengalami 4 musim. Kawasan tropis hanya mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Berikut letak garis lintang dan bujur. 1. Garis lintangnya. Wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. 2. Garis bujurnya. Wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bentang alam Indonesia. Bentang alam Indonesia adalah perwujudan muka bumi yang ada di wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis-jenis bentang alam yang terbesar di wilayah Indonesia meliputi dataran tinggi, gunung, pesisir pantai, daratan rendah, lembah, danau, dan sungai. Bentang alam merupakan kekayaan alam yang sangat mempesona dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan dari beberapa penjuru dunia datang ke Indonesia untuk berbagai kepentingan, mulai dari tamasya hingga penelitian. Berikut ragam bentang alam di Indonesia. A. Gunung dan pegunungan. B. Bukit dan pembukitan. C. Dataran tinggi. D. Dataran rendah. A. Gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh 2 sabuk gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan daratan Indonesia memiliki banyak pegunungan, khususnya gunung berapi yang aktif. 1. Sirkum Pasifik merupakan deretan gunung berapi yang berawal dari barisan pegunungan Andes Amerika Selatan dan bersambung ke pegunungan Rocky Amerika Utara, lalu bersambung ke Jepang hingga Filipina. Jalur pegunungan ini melalui wilayah Indonesia dari Sulawesi lalu berbelok ke Pulau Halmahera dan akhirnya sampai di Papua. 2. Sirkum Mediterania merupakan deretan gunung berapi yang bermula dari pegunungan Alpen Eropa lalu bersambung ke pegunungan Himalaya. Sirkum Mediterania memasuki Indonesia melalui Sumatera dan membentuk 2 busur melintasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah pegunungan umumnya memiliki struktur tanah subur dengan suhu yang cocok bagi tubuhnya berbagai vegetasi produktif. Tumbuhan ini banyak dibudidayakan di sawah maupun perkebunan. B. Bukit dan pembukitan. Daerah perbukitan memiliki kemiripan dengan gunung, tetapi bukit memiliki skala yang lebih kecil. Berbeda dengan pegunungan, daerah perbukitan memiliki sumber air yang tidak banyak sebagaimana pegunungan. Aktivitas ekonomi di daerah perbukitan berupa pemanfaatan lahan-lahan kering dengan pasokan air yang mengandalkan air hujan. Mata pencaharian penduduk daerah perbukitan sebagai petani atau perkebunan yang bercocok tanam ubi-ubian, biji-bijian palawija, serta tanaman buah tahunan, serta mangga, jeruk, dan jambu. Bagian lereng bukit dengan baskom air yang lebih banyak biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan menanam padi. C. Dataran tinggi. Dataran tinggi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Hasil erosi dan sedimentasi merupakan dataran tinggi yang terbentuk dari gunung ataupun pegunungan yang mengalami pengikisan bagian atas serta mengendap dan berkumpul menjadi dataran. Contohnya, dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Malang di Jawa Timur.
2. Hasil kaldera, yaitu material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas vulkanik yang tertimbun di kaldera semakin lama semakin meninggi dan mengeras hingga menjadi dataran tinggi. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Dataran tinggi merupakan wilayah yang sangat subur hingga cocok untuk kegiatan pertanian. Komoditas pertanian daerah ini meliputi padi, sayur mayur, dan berbagai jenis buah-buahan serta tembakau. Di dataran rendah umumnya banyak digunakan sebagai pusat permukiman. Permukiman dataran rendah yang cenderung rata memudahkan manusia dalam melakukan mobilitas sehingga sering dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Sebagai besar wilayah perkotaan berada di wilayah dataran rendah, contohnya DKI Jakarta. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat indah. Kondisi alam tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis. Letak geografis ini juga menyebabkan negara ini memiliki keanekaragaman seni, suku, dan budaya. Bersuhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di sabuk Khatulistiwa. Suhu Indonesia tidak ekstrim karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi lautan. Keberadaan laut akan menjadi suhu daratan sehingga menjadi lebih stabil dan tidak ekstrim. B. Penggantian musim penghujan dan kemarau yang relatif stabil. Posisi Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menyebabkan pergantian gerakan angin pada posisi matahari bergeser. 1. Angin monsun barat pada bulan Oktober hingga April. Suhu daratan Australia relatif lebih panas menyebabkan angin berhembus dari Samudra Hindia menuju Australia. Angin ini banyak membawa uap air melalui Indonesia yang menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Angin monsun timur. Saat matahari berada di belahan bumi utara, suhu di Australia lebih dingin daripada Asia, sehingga angin berhembus dari Australia menuju Asia. Angin ini bersifat kering karena berasal dari gurun kering di Australia. C. Terbesar dari embusan angin taifun. Wilayah Indonesia berada di garis lintang rendah, yaitu terletak di wilayah yang tidak lebih dari 10 derajat lintang utara akibat adanya fenomena gaya Coriolis. Sebagian wilayah Khatulistiwa tidak dilalui oleh embusan angin taifun. Gaya Coriolis adalah gaya yang membelokkan arah arus air laut akibat pengaruh rotasi bumi. D. Kelembapan udara yang tinggi. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di sabuk Khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan penguapan wilayah perairan terjadi sepanjang tahun. Fenomena tersebut menyebabkan tingkat kelembapan udara di Indonesia cukup tinggi. Demikian penjelasan dari kelompok 1 tentang kondisi geografis Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.